Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Residence. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kidung yang dipakai dan diciptakan untuk merayakan perayaan Pondok Daun. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berdoa. Ya Allah, kekuatan kami, pemelihara hidup kami datang di hadapan hadirat-Mu, ingin merenungkan firman-Mu dalam kitab Mazmur. Nyatakanlah isi hati-Mu, supaya ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami belajar mengerti kehendak Tuhan untuk kami hidupi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Mazmur 81. Saya akan membacakan ayat 1-4, disambung ayat 11-16 yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Ayat 11. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Tema renungan kita hari ini adalah mendapat perlindungan Allah dan menikmati damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, sebuah film yang masuk nominasi Guinness Book World of Record menceritakan seekor anak beruang yang sedang diincar oleh seekor singa. Kemanapun anak beruang itu berjalan, dia ada dalam kondisi yang bahaya, karena singa itu sedang mengendap-endap dan siap untuk menerkam serta menyantapnya. Melihat ukuran tubuh anak beruang yang jauh lebih kecil dari singa itu, pasti anak beruang itu tidak akan mampu melawan sang singa yang kelaparan itu. Dan benar, ketika singa itu mulai menyerang, si anak beruang hanya bisa meraung-raung sejadi-jadinya. Anehnya, ketika raungan anak beruang itu didengar oleh si singa menjadi takut dan meninggalkan anak beruang itu. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita, bukankah kita sering menghadapi persoalan dan pergumulan yang berat, seperti seakan-akan kita tidak mampu menanggungnya. Dan dalam keadaan terjepit, terkadang kita hanya bisa menangis dan berteriak kepada Tuhan. Meskipun begitu, terkadang kita merasa tidak ada pertolongan yang datang segera untuk menolong kita. Dan seperti anak beruang dalam cerita tadi, jika kita lolos dari persoalan, seakan-akan itu hal biasa karena kemampuan kita. Apa sebenarnya yang terjadi ketika singa itu meninggalkan anak beruang tadi? Ternyata, singa meninggalkan anak beruang karena ada induk beruang yang datang melindungi anaknya, berdiri di belakang anak beruang itu. Begitu juga kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dia sepertinya diam, tetapi sebenarnya dari jauh dan dari dekat, Dia melindungi kita. Mazmur 81 mencatat pada bulan pertama, bulan Tisri, umat Israel selama 1 pekan hidup dalam pondok-pondok, mengenangkan pengumuman hukum Taurat di Gunung Sinai dan perjalanan di padang gurun. Ini adalah sebuah perayaan pembaharuan perjanjian. Ayat 2-6,
umat diajak untuk ikut serta dalam perayaan, lalu dibawakan firman Allah yang gaya bahasa serta isinya mengingatkan karya Tuhan yang membebaskan umat dari kerja paksa di negeri Mesir dan melindunginya di padang gurun. Ayat 10-11 ditekankan hukum utama, yaitu umat hanya boleh memuja Tuhan semata-mata. Ayat 12-13, ada kalanya umat ditegur oleh karena melanggar hukum itu. Ayat 13-16, diharapkan umat selanjutnya taat dan setia, maka pasti mendapat perlindungan Allah dan menikmati damai sejahteranya. Melalui Mazmur 81 ini, kita diingatkan akan penggenapan janji keselamatan, perlindungan, dan penyertaan Allah. Mari kita hanya memuja Tuhan semata-mata. Dan kiranya kita boleh tetap taat dan setia kepada Allah yang melindungi kita, sehingga kita dapat menikmati damai sejahteranya yang disediakan bagi kita. Mari kita hening sejenak dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau yang berjanji, Engkau Allah yang menggenapi. Ajarlah kepada kami untuk terus mempercayai bahwa Engkau selalu melindungi dan menyertai kami, sejak zaman Musa sampai kehadiran-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, dan sampai hari ini oleh penyertaan Roh Kudus, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalani hidup dalam perlindungan dan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati.